Langit Jakarta masih diselimuti pekatnya malam ketika ketenangan di kediaman DJ Doni mendadak terkoyak. Pukul 3 dini hari saat sebagian besar warga masih terbuai dalam lelap, mimpi buruk justru menyambangi dunia nyata sang influencer. Ini bukan lagi sekedar perang urat saraf di kolom komentar, melainkan sinyal bahaya yang nyata. Dua sosok misterius terekam mata lensa CCTV menari di atas garis hukum dengan melemparkan bom molotov ke rumah DJ Doni. Dalam rekaman tersebut, terlihat gerak-gerik pelaku bak musang berbulu domba, mengendap-endap dan memastikan situasi aman. Salah satu pelaku yang terbalut jas hujan hijau merogoh saku layaknya pesulap yang hendak mengeluarkan kejutan mematikan lalu tanpa ragu melempar bom molotov tersebut. Jilatan api sempat menyala, namun Dewi Fortuna tampaknya masih memayungi DJ Doni karena bom itu gagal melalap habis rumah dan seisinya. Meski selamat, pesan yang dikirimkan sangat terang benderang. Mereka sedang bermain api dan ingin membakar nyali sang pemilik rumah. Usai kejadian, DJ Doni membuat laporan polisi serta membawa bukti rekaman CCTV dan sisa bom molotov ke Subdit 1 Kamnek Unit 5 Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut, DJ Doni menceritakan secara detail sebagai ancaman dan teror yang ia alami, termasuk aksi pelemparan bom molotov ke rumahnya. Saat ini langkah selanjutnya adalah menunggu proses penyelidikan dari pihak kepolisian. Sementara itu warganet pun ikut bereaksi. Banyak yang berharap agar pelaku teror ini bisa segera tertangkap dan kasusnya cepat terungkap. Kemudian 2 hari kemudian subuh tadi tanggal 31 dini hari pukul 3.12 ada 2 orang mengarah dari taman sana datang ke sini. Sampai depan rumah saya, mundur sedikit baru melempar bom molotov. Itu pas bom molotovnya dilempar itu mengenai apa, Pak? Kena tembok. Tembok ini terus ke bawah. Pecahan molotovnya kena mobil semua. Tadi ada mobil sini. Nah. Selain ada 2 ancaman, kasus ancaman itu ada ancaman lain, Pak? Nggak ada. Sudah dilaporkan ke Polda, ya, Pak? Sudah langsung Polda laporkan. Terus responnya seperti apa, Pak? Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini udah datang, dari Kodim juga datang. Sebelumnya, DJ Doni juga menerima kiriman bangkai ayam. Paket misterius itu diterima Senin lalu dalam kondisi berlumuran darah. Tak hanya bangkai ayam, terdapat pula tulisan bernada ancaman bertuliskan jaga mulutmu, terutama di media sosial. Jangan pecah belah bangsa atau kamu akan jadi seperti ayam ini. Yang disertai foto DJ Doni. DJ Doni dikenal sebagai kreator konten yang aktif mengkritik pemerintah. Mulai dari program-program pemerintah, penegakan hukum, penangkapan aktivis, masalah lingkungan, hingga penanganan bencana di Sumatera. Namun apa yang menimpa DJ Doni hanyalah puncak gunung es, karena ia tidak berdiri sendiri di tengah badai ini. Belakangan, pola teror serupa menjalar bak virus ganas yang menyasar konten kreator, aktivis dan juga influencer yang berani bersuara lantang. Salah satunya influencer aktivis Shirley Annavita, ini juga turut mendapat ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan pelur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Benang merah dari semua serangan ini terajut rapi pada satu motif, yaitu kritik mereka terhadap penanganan bencana di 3 provinsi Sumatera. Pagi ini Sherly baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada 1 kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga
Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Influencer yang menerima teror mobilnya dicoret dan dikirimi telur busuk, Shirley Anavita membagikan rekaman CCTV. Pelaku teror terekam dalam CCTV tersebut. Inilah rekaman CCTV yang dibagikan influencer Shirley Anavita di Instagramnya. CCTV merekam pada 30 Desember 2025 pukul 01.46 dini hari. Terlihat dua orang menggunakan sepeda motor melintas di depan rumah dengan satu mobil yang terpark. Di mana satu pelaku diduga masih menggunakan helmnya, langsung mencoret-coret mobil korban. Pagi harinya, Shirley Anavita baru menyadari ia dikirimi telur busuk dan mobilnya sudah dipenuhi coretan. Pemirsa, teror terhadap para konten kreator dan juga influencer yang vokal mengkritisi penanganan bencana di 3 provinsi di Sumatera ternyata makin meluas. Tampaknya ada pihak-pihak yang kebakaran jenggot dengan narasi kritis di ruang digital. Tengok saja nasib Ferdian Aurelino, kreator konten yang kerap menjadi penyambung lidah korban bencana Aceh ini. Harus membayar mahal keberaniannya. Ferdian dihujani panah beracun, serangan digital, bahkan juga menyeret keluarganya yang tak berdosa. Ferdian mengungkap adanya tangan-tangan tak terlihat yang mencoba membajak akun pesan singkat keluarganya, seolah ingin memotong urat nadi komunikasi mereka. Dari HP adek gue dihack WhatsApp-nya, yang hack ngirim video-video porno ke grup-grup dia, dan dia sempat nggak bisa login. Kemudian ada upaya login kepada keluarga gue yang lain, walaupun gagal. Ketiga, keluarga gue dan juga teman-teman gue ikut ke Aceh, pokoknya yang semua related kepada gue, mendapatkan pesan dari nomor yang sama dengan isi yang sama. Teror juga dialami aktivis lingkungan Greenpeace, Iqbal Damanik. Rumahnya dikirim bangkai ayam yang ditemukan di teras rumah tanpa dibungkus apapun. Iqbal Damanik juga menerima kado kematian yang menjijikan di beranda rumahnya, yaitu bangkai ayam tanpa wadah. Terikat pada bangkai itu secari kertas berisi pesan tajam. Jagalah ucapanmu apabila Anda ingin menjaga keluargamu, mulutmu, harimaumu. Sebuah upaya klasik untuk menjahit mulut aktivis. Greenpeace menduga kiriman bangkai ayam ini merupakan bentuk teror karena Iqbal dikenal aktif mengkampanyekan isu-isu lingkungan di organisasi nirlaba tersebut. Sementara itu, pemirsa, influencer Yama Carlos juga mengaku menerima teror. Ia diminta menghapus sejumlah konten dari akun media sosialnya. Teror ini muncul setelah salah satu kontennya dianggap melakukan impersonifikasi atau meniru sosok tertentu. Yama Carlos yang dipaksa menelan pil pahit sensor diteror untuk menghapus konten parodi yang dianggap duri dalam daging bagi pihak tertentu. Lanjutkan video saya yang kena teror itu, ini saya tidak omong kosong, saya mau menunjukkan chat teror tersebut, tapi sebelumnya kita harus tetap sopan ya teman-teman di suatu negara. Ini chatnya, tapi tenang aja kok, nomornya udah saya hilangin. Nih. Jadi bisa kalian lihat sendiri, sangat singkat, padat, tapi membuat saya gimana gitu. Di tengah situasi yang keruh ini, influencer Fatan Puja Kesuma mencoba menjadi oase dengan pandangan jernihnya. Fatan menganalisa bahwa ada upaya licik untuk mengadu domba antara otoritas dengan influencer. Ada dalang yang sedang memancing di air keruh, mencoba memecah belah persatuan bangsa di saat kita seharusnya bahu-membahu menyembuhkan luka saudara di Sumatera.
influencer dan pemerintah saat ini sedang diadu domba, teman-teman. Masyarakat secara umum juga secara tidak langsung oleh orang yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk teror kepada para influencer. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi menurut keyakinan gue, itu yang terjadi. Karena gue membaca pola, indikasi pola yang sangat jelas sekali. Ketika influencer diteror dan speak up, ya itulah yang teroris ini inginkan. That's exactly the game. Karena begitu influencer speak up karena diteror, mereka udah nyiapin skenario-nya, counter narasinya apa. Lalu mereka twist seakan-akan kamilah yang cari popularitas, kamilah yang ada agenda, kamilah yang di brief. Udah banyak konten-konten counter ini, nggak cuman satu orang, ada banyak. Gua malas nyebut namanya, lu bisa cari sendiri. Yang lapor polisi aja dong, jangan ke medsos. Dan teman-temannya yang lain dengan brief yang sama, seakan-akan influencer itu jadi musuhnya pemerintah. Lo ingat kejadian Jerome Pauline ketika dia ditawarin 150 juta, ternyata palsu, tapi dia ngontenin, rakyat ngamuk semuanya. Ya itu tujuannya. Makanya waktu itu gue sebel sama Jerome, kayak why did you take the bait? Nah kali ini polanya itu diulang lagi, tapi kengeriannya dieskalasi. Shirley dikirimin gituan gimana nggak takut, men? Doni dikirim molotov. Si teroris ini mau memastikan mereka yang diteror ini speak up supaya mereka bisa counter dengan narasi yang sudah disiapkan, seakan-akan influencer dan pemerintah itu tuh. Melihat itu masyarakat juga ikut marah, menghujat juga, demo lagi, rusuh lagi. That's exactly what they want. Orang-orang ini, teman-teman, makan dari kekacauan. Makanya beberapa memutuskan untuk lay low aja, walau kena teror juga. Lebih parah bahkan, because we decide not to play their game. Di tengah teror yang datang silih berganti, kita diingatkan untuk tidak saling membenci. Perbedaan suara bukan alasan untuk saling mengancam. Kritik bukan musuh, tapi bagian dari kepedulian. Harapannya, hukum bisa berdiri tegak dan memberi rasa aman agar ruang bersuara tetap terjaga tanpa ketakutan. Karena di saat bangsa diuji oleh bencana, yang kita butuhkan adalah solidaritas, bukan intimidasi yang memecah rasa. Kini, bola panas berada di tangan kepolisian. Dengan bukti CCTV yang terang benderang dan laporan yang menumpuk, publik menanti taring penegak hukum untuk menyingkap tabir gelap ini dan menyeret pelaku ke pengadilan agar kebebasan berpendapat di negeri ini tidak mati suri dibunuh rasa takut.